Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film spesial lebaran berjudul Kalki 2898 AD. Film sci-fi yang bertabur bintang, menceritakan kisah masa depan di mana bumi dalam keadaan yang sudah hancur. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Yunar Sulistyo 747, Gunawan Hasugian, Ridon 2802, Raymond Mono, Jerry Lim Liao 6142. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Pemburu hadiah bernama Bayi Rafa yang diperankan oleh Prabas ingin menuntaskan cita-citanya dengan memburu wanita yang punya hadiah terbesar. Film dengan animasi menakjubkan Mimin persembahkan untuk kalian, dan cerita Kalki 2989 AD pun dimulai. Cerita dimulai setelah berakhirnya Perang Kurukestra yang terjadi pada tahun 3102 sebelum Masehi. Aswatama melakukan upaya balas dendam kepada para Pandawa, salah satunya dengan cara membunuh cucu Arjuna yang masih di dalam kandungan. Tindakan Aswatama membuat Dewa Krishna marah. Aswatama justru ingin membunuh Dewa Krishna juga. Sikap Aswatama membuatnya dikutuk untuk menjalani hidup abadi dengan penderitaan. Satu-satunya cara penebusan dosa yang bisa dilakukan, Aswatama harus menyelamatkan reinkarnasi terakhir Dewa Wisnu. Aswatama harus melindungi ibu yang mengandung Dewa Wisnu. Krishna kemudian mencabut permata ilahi yang ada di dahi Aswatama. Hal itu membuat Aswatama merasakan luka yang teramat sakit. 6.000 tahun kemudian atau tahun 2898 Masehi, dunia telah hancur. Tanah-tanah retak, sungai sedang mengering, seluruh umat manusia hanya memiliki satu tempat tinggal yang tersisa, yaitu kota Kashi di India. Sedangkan di Indonesia sudah musnah sepenuhnya. Situasi kota Kashi sangat memprihatinkan, meski teknologi sudah maju. Bagi orang kaya, mereka bisa hidup bahagia di sebuah megastruktur piramida terbalik yang menjulang tinggi di atas kota. Tempat itu bernama Kompleks, yang dipimpin oleh Supreme Yaskin. Siapapun yang ingin masuk kompleks harus membayar 1 juta unit. Guys, mata uang mereka dinamakan unit. Nasib mengenaskan dialami para pendeta miskin. Mereka akan menjadi target pemburu hadiah. Salah satunya Kren dan anak buahnya. Kren menangkap wanita subur, baik itu yang sudah dewasa maupun anak-anak. Mereka akan diserahkan ke pihak kompleks untuk bahan proyeka. Seorang anak perempuan bernama Raya menyamar menjadi laki-laki agar tidak ditangkap, tapi penyamaran Raya dibocorkan oleh sesama pendatang agar mendapat hadiah. Untungnya, Raya bisa dibawa kabur oleh pria tua bernama Rumi. Raya dibawa ke tempat aman. Rupanya, Rumi merupakan salah satu tokoh pemberontak dari kota tersembunyi bernama Sambala. Dia dan beberapa orang lainnya telah lama berjuang melawan kediktatoran Supreme Yaskin. Misi Rumi datang ke kota Kali untuk menemukan wanita hamil yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Wisnu. Rumi yakin waktu yang dinanti itu sudah tiba sesuai tanda-tanda alam. Salah seorang wanita hamil, Devia, yang diperankan Marunal Thakur, sudah dirawat dengan baik oleh para pemberontak. Devia diyakini sebagai sang ibu yang dicari. Untuk memastikan itu, Rumi mendekatkan batu permata milik Sambala ke perut Devia. Tapi permata itu sama sekali tidak menunjukkan respon apapun, padahal seharusnya menyala. Itu berarti Devia bukanlah sang ibu yang dicari. Suasana itu dirusak dengan kedatangan pasukan kompleks. Permata milik Rumi sampai terjatuh. Raya berusaha mengamankan permata itu. Raya dan beberapa pejuang Sambala berhasil melarikan diri, tapi Rumi dan Devia tertangkap. Pasukan kompleks atau Raiders membawa Rumi dan Devia ke depan gerbang untuk diadili.
Komandan Manas yang merupakan tangan kanan Supreme Yaskin muncul bersama serigala. Hampir saja Rumi akan dimakan hidup-hidup andaikan Manas tidak menenangkan binatang peliharanya itu. Manas cukup kaget melihat Devia yang sedang hamil besar. Selama ini, semua wanita hamil sudah dibawa ke laboratorium kompleks untuk bahan produksi serum. Rumi memohon agar Devia dibebaskan. Komandan Manas akan mengabulkan itu asal Rumi mau memberitahu lokasi kota Shambhala. Devia yang berusaha diselamatkan tidak ingin Rumi membocorkan keberadaan Shambhala. Devia rela berkorban nyawa asal masa depan dunia bisa lebih baik. Komandan Manas tidak berpikir dua kali. Dia langsung menembak mati Devia. Nasib yang sama menimpa Rumi. Manas membunuh pria tua itu. Terbunuhnya Rumi membuat Raya yang sejak tadi mengintip secara spontan berteriak. Manas memerintahkan untuk menangkap Raya dan pejuang Shambhala yang menyusup. Hadiah 5.000 unit diumumkan untuk satu orang. Raya dan pejuang bernama Ajo bisa kabur. Pasukan kompleks dilawan oleh pejuang lainnya. Pejuang bernama Loki itu juga harus menghadapi kelompok pemburu hadiah seperti Kren. Bukannya hanya Kren, robot cerdas bernama Buji ikut ingin menangkap pejuang Shambhala. Buji dengan mudah memborgol Lucky. Kren yang tidak terima targetnya diambil menyerang Buji. Bos Buji sekaligus sahabatnya pun muncul. Dialah Bhairava yang diperankan Prabhas. Nama Bhairava sudah cukup populer dikasih sebagai pemburu bayaran yang tak pernah gagal. Bhairava juga tidak terkalahkan. Lawan seperti Kren beserta anak buahnya hanya nyamuk bagi Bhairava. Kehebatan Bhairava tidak lepas dari teknologi yang digunakan. Bhairava mampu membuat dirinya tidak kasat mata alias menghilang dari pandangan. Kren diajar dengan sangat mudah. Kelompok pemburu lain mencoba mengambil Lucky. Bhairava mengalahkan mereka semua. Bhairava benar-benar tidak tertandingi. Kemampuan Bhairava membuat Lucky sampai bersiul. Cerita tentang Bhairava yang tidak terkalahkan terbukti benar. Lucky pun menjadi milik Bhairava. Sementara di kompleks, Komandan Manas sedang melakukan sidak untuk mengetahui perkembangan proyeka di laboratorium. Manas kecewa karena para ilmuwannya belum juga menemukan serum terbaik yang diinginkan Supreme Yaskin. Pada laboratorium itu sudah canggih. Ribuan wanita subur juga tetap tersedia untuk mensukseskan proyeka. Pimpinan laboratorium, Profesor Yuri, tidak ingin disalahkan. Yuri menunjukkan efek formula dari Supreme yang tidak bisa ditahan oleh tubuh wanita hamil maupun anak gadis. Manas tidak peduli dengan penjelasan apapun. Dia juga ditekan oleh Supreme agar proyeka cepat tuntas. Manas memerintahkan agar wanita yang hamil 3 bulan diekstrak untuk bahan serum. Wanita hamil asal China itu tidak kuat menahan efek formula. Setelah proses ekstraksi selesai dan serum didapatkan, dia pun meninggal. Tubuhnya kemudian dibuang ke jurang api. Upaya yang sama telah dilakukan selama bertahun-tahun, tapi hasilnya tetap saja gagal. Yuri mengaku kesulitan menemukan serum yang diinginkan Supreme karena tidak pernah jelas apa yang sebenarnya tujuan proyeka. Jika kita tahu apa yang diinginkan Supreme, kita akan bisa memikirkan caranya, ucap Yuri. Manas setuju mengajak Yuri berbicara langsung dengan Supreme Yaskin. Tidak lupa, Yuri membawa serum terakhir yang didapatkan dari wanita hamil tadi. Untuk bertemu bos besar, mereka harus melalui penasehat Supreme terlebih dahulu yang bernama Bani. Bersama Bani, mereka dibawa naik ke tempat Supreme Yaskin bersemayam. Ternyata Supreme Yaskin orang sakti mandraguna. Dia bisa duduk melayang di atas air. Manas memberikan serum terbaik dari laboratorium yang baru saja diproduksi. Supreme Yaskin yang diperankan Kamal Hassan sudah tua renta. Usianya telah mencapai 200 tahun. Supreme mengkonsumsi serum itu dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Efek serum justru membuat Supreme semakin lemah hingga jatuh ke dalam air.
Tubuh Supreme menjadi semakin kurus dan kulitnya bertambah mengerut. Itu berarti serum yang dicari Supreme belum berhasil ditemukan. Supreme memerintahkan Manas untuk melanjutkan proyeknya dengan usia kandungan 150 hari atau 5 bulan. Manas belum menemukan wanita dengan usia kehamilan seperti itu. Wanita terakhir yang usianya kehamilannya paling lama hanya 3 bulan. Salah seorang pekerja laboratorium dengan nomor seri SUM-80 ternyata menyembunyikan sebuah rahasia. SUM-80 yang diperankan Debika Pandukone diam-diam sudah hamil. Perutnya selalu ditekan agar tidak terlihat buncit. Usia kehamilan SUM-80 saat ini sudah mencapai 150 hari. Tanpa disadari, perut buncitnya dilihat oleh pekerja lain bernama Lily dengan seri LYL33. Lily sangat heran dengan kehamilan itu, apalagi SUM-80 tidak pernah dekat dengan pria manapun. SUM-80 tidak tahu harus menjawab apa. Dia sendiri juga bingung, tidak mengerti. SUM tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun. Tiba-tiba saja perutnya hamil, setelah sempat merasakan ada gerakan yang masuk ke perutnya beberapa waktu yang lalu. Hal yang ditakutkan SUM-80, pihak kompleks mengetahui tentang kehamilannya. Apabila itu terjadi, dia dan kandungannya pasti akan dibuat sebagai bahan uji coba yang bisa menyebabkan kematian. Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Ayah menjual saya ke kompleks sejak saya kecil. Saya hanya memiliki bayi di perut saya. Saya ingin menyelamatkannya, ujar SUM-80. Lily bisa memahami perasaan itu. Kehamilan yang ada di hadapannya memang salah satu keajaiban. Tapi lambat laun, pihak kompleks pasti akan mengetahuinya. Kehidupan di kompleks memang sangat mengerikan, tapi semua orang mendambakannya karena hanya melihat dari luar, terutama bagi bayi Rafa yang sangat ingin bisa memasuki kompleks. Bayi Rafa mengamankan Lucky ke tempatnya sebelum ditukar dengan hadiah. Lucky mengajak bayi Rafa bergabung dengan kelompoknya saja untuk melawan kompleks. Bayi Rafa setuju bergabung asalkan dibayar. Tanpa bayaran, bayi Rafa tidak mau repot-repot. Tujuan hidup bayi Rafa hanya untuk mengumpulkan 1 juta unit agar bisa masuk ke kompleks. Sifat egois bayi Rafa sudah tertanam sejak kecil. Orang tua bayi Rafa telah meninggal akibat perang. Sejak bayi Rafa diasuh oleh seorang pilot yang biasa dipanggil kapten. Bayi Rafa belajar hidup dari kapten, termasuk cara bertarung. Tapi kapten yang telah merawatnya justru ingin menjual bayi Rafa saat remaja. Untungnya, bayi Rafa cerdas. Bayi Rafa yang terlebih dahulu menjual ayah angkatnya. Sejak saat itu, bayi Rafa hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Obrolan mereka terhenti setelah 3 orang pria datang menemui bayi Rafa. Orang-orang itu datang untuk menagih uang atau unit yang telah diambil bayi Rafa. Seorang gadis cantik bernama Roxy juga muncul menuntut unitnya dikembalikan. Roxy yang diperankan Disa Patani merupakan gadis tangguh. Siapapun yang macam-macam dengannya akan diajar. Roxy juga tidak segan-segan mengajar bayi Rafa yang sangat dicintai karena merasa hanya dimanfaatkan. Saya pikir kamu menginginkan saya, ternyata kamu hanya mengincar unit saya, ujar Roxy kesal. Roxy tidak ingin berhubungan lagi dengan bayi Rafa yang seorang penipu ulung. Untungnya, Roxy mendapatkan pekerjaan di kompleks, sehingga tidak akan melihat wajah bayi Rafa lagi. Bayi Rafa langsung sumringah mendengar Roxy akan masuk ke kompleks. Bayi Rafa berpura-pura bersikap manis dan mencintai Roxy, tapi Roxy tidak mau tertipu lagi. Bayi Rafa mengakui dirinya pria egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Sama kesalahannya kepada Roxy juga diakui. Saya memang egois, tapi tolong bawa saya sehari atau 1 menit saja ke kompleks. Saya janji akan melakukan apapun yang kamu inginkan, ujar bayi Rafa. Meski sedang marah, hati Roxy luluh dan leleh juga, apalagi saat bayi Rafa mengucapkan kalimat sakral, I love you. Roxy pun bersedia mengajak bayi Rafa masuk ke kompleks untuk bekerja. Bayi Rafa sangat kegirangan mendengar hal itu. Keesokan harinya, Roxy dan bayi Rafa bersama para pekerja masuk ke kompleks. Inilah pertama kalinya dalam hidup bayi Rafa melihat kompleks. Roxy memiliki izin kerja 70 hari, sedangkan bayi Rafa hanya bisa mendapatkan izin 60 menit atau 1 jam. Bayi Rafa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Roxy. Mereka bekerja di ruang generator, tapi bayi Rafa sama sekali tidak tertarik bekerja.
Waktu 1 jam yang dimiliki ingin digunakan untuk melihat seluruh isi kompleks. Roxy menyesal membawa bayi Rafa. Roxy terpaksa mengikuti bayi Rafa menjelajah kompleks. Di lantai lain, mereka menemukan taman yang sangat indah. Ada pula kuda yang bisa digunakan berkeliling menikmati keindahan danau. Kompleks memang seperti surga bagi dunia yang telah hancur. Bayi Rafa hanya bisa terperangah kagum. Sembari menghindari drone pengintai, Bayi Rafa dan Roxy malah menemukan pantai yang begitu memanjakan mata. Tentu saja itu pantai buatan yang diciptakan Supreme Yaskin. Bayi Rafa juga menemukan bangunan megah tempat orang-orang kaya berpesta. Dia dan Roxy datang ke sana. Mereka bisa menari dengan penuh kebahagiaan. Sifat ceroboh Bayi Rafa mengundang masalah. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan drone dan menimpa patung. Seketika itu patung ambruk merusak suasana pesta. Ketika akan kabur, prajurit kompleks atau rider sudah mengepung Bayi Rafa. Saat itu juga, Bayi Rafa dikeluarkan dari kompleks. Bayi Rafa hanya mengetahui sisi indah kompleks saja. Padahal di sana ada laboratorium yang telah memakan banyak korban. Pekerja SUM-80 saja ingin bisa bebas dari neraka itu. Kecantikan SUM-80 membuatnya sering digoda oleh salah seorang penjaga keamanan. Ketika penjaga itu ingin melakukan pelecehan, dia kaget melihat perut buncit SUM-80. Temuan itu dilaporkan ke Komandan Manas. Nasib SUM-80 dalam bahaya. SUM-80 akan diekstrak perutnya untuk mendapatkan serum yang diinginkan Supreme Yaskin. SUM-80 tidak berdaya. Dia hanya bisa pasrah saat dimasukkan ke alat. Proses ekstrak pun berjalan, tapi baru setetes serum didapatkan, terjadi konsleting listrik. Alat itu berhenti beroperasi. Tubuh SUM-80 akan jatuh ke jurang api. Untungnya ada Lily yang datang menyelamatkan SUM-80. Nyawa SUM-80 dan bayinya aman. Ternyata Lily juga menyebabkan konsleting listrik untuk menyelamatkan SUM-80. Rekan-rekan Lily sudah menunggu di luar kompleks. Saya adalah pejuang dari Shambhala. Selama 2 tahun ini, saya menyamar dengan bekerja di lab. Tapi setelah bertemu denganmu, misi utama saya adalah menyelamatkanmu, ungkap Lily. Penyamaran Lily membuatnya mengetahui seluk-beluk kompleks, termasuk cara kabur melalui terowongan. Tapi rupanya, Rider melakukan pengejaran. Lily menghadapi para Rider. SUM-80 diminta segera pergi menyelamatkan diri. Teman-teman Lily memang sudah menunggu di luar terowongan. Mereka adalah Veran, Kyra, dan Aju. Ketika pejuang itu dengan sabar menunggu kedatangan Lily. Di waktu yang bersamaan, anak kecil bernama Raya masih dikejar oleh Rider dan robot kompleks. Raya bersembunyi di sebuah gua. Sialnya, keberadaan Raya ditemukan oleh robot. Raya memberontak saat akan dibawa paksa. Keributan itu mengganggu seorang pria tua yang sudah lama ada di sana. Robot yang tidak punya otak menembak pria tua itu agar tidak ikut campur. Anehnya, orang yang ditembak sama sekali tidak terluka. Bahkan robot bisa dihancurkan hanya dengan 1 pukulan. Raya terbengong dengan pria tua di hadapannya yang tidak meninggal meski sudah ditembak. Kehebatan orang tua itu akan sangat berguna jika membantu para pejuang Shambhala berperang melawan kompleks. Si pria tua itu yang menutup wajahnya mengaku tidak bisa mati, tapi dia tidak mau terlibat perang. Itu bukan perang saya. Tujuan hidup saya hanya untuk menyelamatkan 1 orang, ucapnya. Tiba-tiba si pria tua yang tubuhnya sangat tinggi itu mendengar sesuatu. Rupanya itu adalah suara saat pekerja SUM-80 akan keluar terowongan. Permata di kantong baju Raya juga bersinar. Permata itu sebenarnya bukanlah milik Rumi dari Shambhala. Tapi pemilik aslinya adalah si pria tua. Wajahnya yang penuh luka-luka dibuka. Lalu permata ilahi itu ditempel ke keningnya. Wajah buruk dan lukanya sembuh seketika. Si pria tua menyadari inilah saatnya dia muncul untuk menebus dosa di masa lalu. Tugas utamanya adalah melindungi sang ibu yang akan melahirkan reinkarnasi terakhir, Dewa Wisnu. Identitas pria tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Aswatama yang telah dikutuk Dewa Krishna 6.000 tahun yang lalu. Aswatama pergi untuk melaksanakan misinya. Sang ibu yang mengandung bayi reinkarnasi Dewa Wisnu ternyata SUM-80.
Buktinya, dia tidak terluka saat harus berjalan melewati kobaran api. Berbeda halnya dengan Riders yang melakukan pengejaran tidak bisa melintas. Sungguh sebuah keajaiban, api itu tidak berani membakar tubuh SUM-80. Dia bisa keluar terowongan dengan selamat menemui teman-teman Lily, tapi karena kelelahan, SUM-80 pingsan. Sesuatu yang unik juga dialami Bhairava. Dia tidak mau membayar minuman karena masih kesal dikeluarkan paksa dari kompleks. Saat memuji diri sendiri, petir muncul menyambar benda di dekatnya. Benda itu hampir saja rubuh. Bhairava menahan dengan tangannya. Ada ukiran patung dewa di belakang benda itu. Warga yang menyaksikannya meyakini itu adalah tanda bahwa Tuhan akan muncul di Kashi. Entah siapa sebenarnya Bhairava ini. Semua keanehan yang terjadi bisa dirasakan oleh penasehat Bani. Busur panah Arjuna yang belum lama ini ditemukan tidak bisa disentuh. Bani seperti tersengat listrik saat mengangkatnya. Bani memanggil Komandan Manas. Mereka semua harus waspada. Bani yakin ada kekuatan baru yang akan muncul. Manas hanya bisa mengangguk. Dia telah memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap SUM-80 yang telah melarikan diri dari kompleks. Saat ini, SUM-80 sudah berada di kendaraan para pejuang Shambhala. Veran menanyakan tentang keberadaan Lily, tapi SUM-80 mengaku tidak mengetahui nasib Lily. Pejuang lainnya, Kaira, bersikap lebih lembut. Kaira merasa tidak nyaman memanggil orang dengan nomor seri seperti SUM-80. Kaira memberikan nama baru yang cocok dengan penyebutannya, yaitu Sumati. Kaira memberitahu Sumati bahwa mereka akan pergi ke kota Shambhala. Di sana, Maryam dan semua orang sudah menunggu. Maryam merupakan sosok ibu bagi banyak orang di Shambhala. Kaira dan rekannya Aju berencana akan menikah setelah sampai di Shambhala. Sumati justru tidak mengenal istilah menikah. Rupanya pernikahan telah menjadi tradisi kuno di tahun 2898. Obrolan mereka berhenti dengan adanya Riders yang datang mencari SUM-80 atau Sumati. Awalnya mereka menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak perlu bertarung, tapi keberadaan Kaira dan Sumati terdeteksi meski sudah membuat diri tidak kasat mata. Kaira terpaksa menggunakan senjatanya. Riders berhasil ditaklukkan. Sebelum meninggal, Riders mengirimkan pengumuman berhadiah sesuai perintah Komandan Manas. Pengumuman itu sampai ke Puji. Hadiah 1 juta unit akan diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap pekerja lab SUM-80. Bhairava jadi bersemangat lagi untuk hidup. Menangkap SUM-80 akan memberinya jackpot untuk masuk ke kompleks. Bhairava dan Puji bergegas pergi untuk menangkap SUM-80. Ini semakin banyak yang mengejar SUM-80 atau Sumati. Kaira dengan mudah bisa mengatasi para Riders. Tapi pemburu hadiah bernama Kren juga datang. Kaira berusaha melindungi Sumati. Demi menyelamatkan Sumati, Kaira rela mengorbankan diri. Kaira meledakkan dirinya sehingga terbunuh bersama Kren. Aju sangat terpukul, tapi dia harus tetap kuat untuk melawan para Riders yang semakin banyak yang datang. Tembak-menembak yang terjadi membuat telapak tangan patung raksasa jatuh menimpa kendaraan. Mereka jadi terkepung, tidak bisa melarikan diri. Aju terkena tembakan. Viran juga akan dibunuh. Saat itulah Aswatthama yang datang untuk mencari sang ibu muncul. Aswatthama ditembak berkali-kali, tapi dia sama sekali tidak terluka. Bagi Aswatthama, menghadapi cecunguk di hadapannya bukanlah sebuah perang. Viran heran melihat tubuh tinggi pria tua yang sakti mandraguna itu. Senjata Riders bisa dibuat meleleh hanya dengan tangannya. Manusia biasa tidak mungkin melakukan itu. Aswatthama semakin kuat merasakan keberadaan sang ibu di dalam kendaraan. Aswatthama ingin cepat menyelesaikan lawannya.
6 orang bisa diangkat sekaligus, lalu dihempaskan ke tanah. Aswatama menunduk saat bertemu Sumati yang dipanggil Ama atau Ibu. Sumati sampai dibuat bingung. Pertemuan mengharukan itu terganggu karena Riders masih saja datang menyerang. Bhairava dan Puji juga baru sampai untuk menangkap Sumati. Para Riders dihajar. Bhairava ingin hanya dirinya yang menangkap SOM-80 agar mendapat hadiah 1 juta unit. Gaya bertarung Bhairava cukup santai sambil menari. Dia tidak peduli mengeluarkan keringat seperti pertarungan dalam film Bahubali. Bhairava memang keren. Setelah Riders dikalahkan, Bhairava menyapa Sumati alias SOM-80. Aswatama datang melempar tubuh Bhairava. Sepertinya Bhairava mendapatkan lawan yang sepadan. Bhairava menggunakan teknologi hologram untuk membuat dirinya terlihat menjadi 5 orang. Aswatama sempat kerepotan, tapi tidak lama Aswatama dengan mudah bisa menemukan lawan aslinya. Kehebatan Bhairava yang selama ini dibanggakan ternyata hanya secuil dari kekuatan Aswatama. Bhairava yang terlihat kerdil di hadapan Aswatama tidak bisa mengimbangi keperkasaan Aswatama. Bhairava mencoba membodohi Aswatama sehingga bisa memborgolnya. Hebatnya, Aswatama mampu menghancurkan borgol itu. Bhairava sampai dibuat tercengang. Bhairava mengeluarkan segenap kemampuannya, tapi tetap saja Aswatama jauh lebih unggul. Aswatama akan membunuh Bhairava dengan beton. Untungnya, Puji datang menabrak Aswatama. Nyawa Bhairava selamat. Yeah, love you, Puji. Tanpa diduga, Aswatama mampu menghentikan laju Puji. Aswatama bahkan menghancurkan kerangka kendaraan Puji. Momentum itu digunakan Bhairava untuk menyerang. Bhairava merobohkan bangunan beton untuk membunuh Aswatama. Tubuh Aswatama tertimpa beton besar. Bhairava merasa sudah memenangkan pertarungan. Tapi sekali lagi, Aswatama mampu bangkit tanpa terluka sedikit pun. Bhairava tidak mau menyerah. Dia kembali melancarkan serangan. Tubuh Aswatama berhasil digantung dengan rantai besi. Aswatama sungguh luar biasa. Dia masih mampu membebaskan diri. Patung yang ada di sana justru runtuh menimpa Bhairava. Pertarungan itu dimenangkan oleh Aswatama dengan cara yang sangat meyakinkan. Aswatama kemudian ikut bersama Sumati ke Shambhala. Kota itu memang tidak kasat mata. Raya saja sampai takut karena merasa akan menabrak tebing. Baru saja menginjakkan kaki, Aswatama sudah main tangan dengan para pejuang Shambhala. Aswatama mengira akan dilukai karena ditodong senjata. Untungnya Viran cepat meleraikan dan memperbaiki kesalahpahaman. Sumati turun dari kendaraan. Aswatama memberikan telapak tangannya sebagai tangga. Aswatama benar-benar memperlakukan dirinya menjadi budak Sumati. Orang yang paling bahagia dengan kedatangan Sumati adalah Maryam. Sudah cukup lama, Maryam hanya hidup dengan keyakinan dan cerita. Kini, keyakinan Maryam tentang nubuat sang ibu yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Wisnu benar-benar nyata di depan mata. Kedatangan Sumati langsung disambut guyuran hujan. Itu adalah pertanda bahwa Sumati benar-benar wanita yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Wisnu atau Kalki. Seluruh penduduk Shambhala bersukacita menyambut Sumati dan hujan. Sumati diperlakukan seperti seorang ratu. Sumati hanya diam terbengong, tidak mengerti apa-apa. Kami siap melakukan apapun untukmu. Beritahu kami apa yang kamu inginkan, tanya Maryam kepada Sumati. Jawaban Sumati sangat jujur. Dia mengaku kelaparan. Saat itu juga, Sumati dihidangkan makanan enak, lezat dan bergizi. Sumati merasa bahagia dan sangat terhormat. Sementara Bhairava baru terbangun sadarkan diri setelah tertimpa runtuhan.
Bhairava gagal menangkap targetnya. Tindakan Bhairava sempat memukul Raiders justru menjadi masalah besar. Bhairava di blacklist alias masuk daftar hitam. Nama Bhairava dilarang secara permanen masuk kompleks. Kekalahan melawan Aswatthama telah menghancurkan hidup dan impian Bhairava. Kenyataan itu membuat Bhairava terpukul. Baru kali ini dia merasakan yang namanya kalah. Bhairava akan melepas Lucky yang sempat ditahan. Tidak ada artinya lagi. Bhairava mengumpulkan banyak uang. Hidup Bhairava sudah tidak berguna. Lucky berusaha menguatkan Bhairava. Orang hebat seperti Bhairava sangat dibutuhkan oleh Shambhala. Bhairava kembali diajak bergabung dengan para pejuang Shambhala. Otak licik Bhairava langsung berputar. SUM-80 pasti dibawa ke Shambhala. Lucky bisa dimanfaatkan untuk membalas kekalahannya sekaligus menangkap SUM-80. Bhairava pura-pura setuju untuk bergabung dengan pejuang Shambhala. Dia kemudian menemui pemimpin Raiders yang sedang video call dengan Komandan Manas. Bhairava angkat bicara bahwa seluruh pasukan kompleks tidak akan mampu menangkap SUM-80 selama ada pria tua bersamanya. Hanya saya yang bisa membawanya kembali, tegas Bhairava. Komandan Manas setuju menugaskan Bhairava. Apabila Bhairava berhasil, Manas berjanji akan membawa Bhairava untuk tinggal di kompleks. Bhairava mempersiapkan diri dengan baik sebelum pergi ke Shambhala. Puji yang sempat rusak diperbaiki lagi. Bhairava memodifikasi puji agar lebih canggih. Bhairava akan membalas kekalahan sebelumnya. Aswatthama sendiri tetap melindungi Sumati 24 jam penuh. Tongkat rapuhnya tetap dipegang. Raya menyarankan agar tongkat itu dibuang saja dan diganti dengan senjata yang lebih canggih. Aswatthama menyebut tongkat di tangannya bukan tongkat biasa. Tongkat itu milik kakak laki-lakinya yang sangat hebat, tiada tanding. Aswatthama pernah dikalahkan oleh Arjuna dengan busur panahnya, tapi busur panah Arjuna tidak berarti apa-apa melawan tongkat itu. Arjuna kalah saat melawan kakak Aswatthama. Tongkat itu hanya berfungsi di tangan kakaknya. Tanpa kakaknya, tongkat sakti itu hanya seperti kayu biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Aswatthama terus berada di dekat Sumati. Sikap Aswatthama membuat Sumati risih. Sumati masih heran mengapa dirinya yang terpilih akan melahirkan reinkarnasi Dewa Wisnu. Aswatthama tidak bisa menjawab secara rinci. Satu hal yang pasti, Sumati terpilih karena dianggap layak menerima tanggung jawab besar itu. Sementara Bhairava sudah berangkat ke Shambhala bersama Lucky dan Puji. Lokasi Shambhala tidak kasat mata dan tidak bisa terdeteksi radar. Puji saja meminta Bhairava untuk kembali karena di depannya hanya ada tebing atau gunung. Tapi Lucky yang lahir di Shambhala tidak mungkin salah jalan. Benar saja, Bhairava tiba-tiba sampai di Shambhala. Lucky akan memperkenalkan Bhairava ke Viran terlebih dahulu. Saat itulah niat jahat Bhairava mulai dilancarkan. Lucky dan pengawal Shambhala dibuat pingsan. Sorry, kid. Bhairava bisa bebas menjalankan misi sebenarnya. Begitulah karakter Bhairava yang tidak segan-segan mengkhianati kepercayaan orang. Bhairava menggunakan teknologi untuk menyamar sebagai Aswatthama. Bhairava mengajak Sumati pergi meninggalkan Shambhala karena situasi sedang tidak aman. Sumati manut-manut saja karena tertipu, tapi langkah mereka dihentikan dengan kedatangan Aswatthama asli. Pertarungan antara Aswatthama palsu dan Aswatthama asli terjadi. Aswatthama asli tentu saja lebih kuat. Penyamaran Bhairava terbongkar setelah terkena pukulan keras. Bhairava berusaha membawa Sumati pergi secara paksa. Sialnya, Bhairava diajar habis-habisan. Aswatthama juga meledakkan Puji. Tubuh Bhairava kemudian dilemparkan ke kobaran api. Tapi Bhairava belum kalah. Dia datang dengan persiapan matang. Bhairava naik ke Puji yang sudah kebal api. Puji telah berubah menjadi robot perkasa yang siap melahap Aswatthama. Pertarungan bertambah sengit. Viran dan para pejuang Shambhala tidak bisa berbuat banyak. Mereka juga harus menghadapi musuh lain yang memaksa menerobos masuk Shambhala. Ternyata Komandan Manas mengekori Bhairava.
Manas turun tangan langsung untuk menangkap SUM-80 dan menghancurkan Shambhala. Manas berusaha meluluh lantahkan medan pelindung Shambhala. Jumlah pasukan yang dibawa Manas sangat banyak. Para pejuang Shambhala bersiap untuk perang. Mereka tidak gentar meski kalah jumlah dan kalah persenjataan. Manas berhasil menghancurkan medan pelindung. Peperangan besar pun terjadi. Para pejuang Manas memberikan perlawanan sengit. Sayangnya senjata mereka kalah canggih. Manas dan pasukannya jauh lebih unggul. Sementara itu, duel antara Aswatthama dan Bhairava masih berlangsung. Pertarungan itu terlihat seimbang. Teknologi terbaru Puji membuat Aswatthama sedikit kerepotan. Aswatthama tidak kehabisan cara. Dia mencabut mesin persenjataan Puji. Aswatthama kemudian mengikat Puji dan merobohkannya. Pertarungan itu terus berlanjut. Mereka sampai lupa dengan Sumati. Padahal Sumati menjadi incaran utama komandan Manas. Untungnya ada Maryam yang selalu melindungi Sumati. Maryam selama ini terlihat lembut ikut bertarung. Dia seorang petarung yang hebat seperti Wonder Woman. Tentara lawan dilumat dengan cambuk saktinya. Tanpa disadari, Manas mengikat Sumati dan menariknya naik kendaraan udara. Maryam datang menyelamatkan Sumati. Maryam bertarung melawan Manas. Naasnya, Maryam kalah dan ditusuk hingga meninggal. Maryam meninggal sebelum menikmati hasil perjuangannya. Kendaraan udara yang dinaiki Sumati juga terkena tembakan Riders. Sumati terjatuh ke bawah. Saat itulah Aswatthama berlari menangkap tangan Sumati agar tidak jatuh ke jurang. Sialnya, kaki Sumati terpleset sehingga jatuh ke bawah. Bhairava yang tidak ingin kehilangan hadiah melompat memegang tangan Sumati. Aswatthama juga bergerak cepat menahan kaki Bhairava. Kerjasama Bhairava dan Aswatthama berhasil menyelamatkan nyawa Sumati. Baru saja Bhairava bisa bernafas lega, Aswatthama menghantam dadanya dengan pukulan yang sangat keras. Pukulan itu membuat Bhairava pingsan, tak sadarkan diri. Komandan Manas memanfaatkan kelangan Aswatthama. Manas berhasil mengikat Aswatthama dengan senjata rantai. Aswatthama dibuat tidak berdaya. Sumati tidak memiliki pelindung lagi. Manas menampar Sumati hingga pingsan, lalu dibawa ke kendaraannya tanpa gangguan apapun. Aswatthama hanya bisa berteriak, tubuhnya sudah terikat. Aswatthama gagal melaksanakan misinya yang telah dinanti ribuan tahun. Dia hanya pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi seperti itu, selai daun jatuh ke tongkat Aswatthama yang ada di dekat Bhairava. Tongkat itu bergerak tepat ke tangan Bhairava. Sebuah keajaiban terjadi. Mata Bhairava terbuka saat menyentuh tongkat itu. Kesaktian tongkat juga kembali seperti di tangan pemiliknya. Bhairava melempar tongkat sakti itu, menghancurkan kendaraan tempur Riders. Aswatthama terdiam melongo melihat apa yang terjadi. Bagaimana mungkin tongkat kakaknya bisa digunakan oleh Bhairava? Aswatthama dibuat terheran-heran. Tongkat itu seperti berada di tangan kakaknya. Gaya dan penampilan Bhairava bukan seperti dirinya. Sepertinya Bhairava sedang kerasukan orang lain. Bahkan Bhairava menyapa Aswatthama persis menggunakan kalimat kakaknya dulu. Aswatthama seperti melihat sosok kakaknya. Bhairava saat ini memang bukan Bhairava biasanya. Bhairava tidak hanya menghancurkan Riders, tapi juga menyerang komandan Manas. Senjata Manas tidak berarti apa-apa melawan tongkat di tangan Bhairava. Dengan sangat mudah, Bhairava membunuh Manas. Bhairava kemudian menggendong Sumati turun ke bawah. Bhairava benar-benar menjadi pelindung Sumati. Aswatthama tersenyum bangga dan bahagia. Aswatthama menganggap pria hebat di hadapannya adalah reinkarnasi sang kakak. Puji datang menghampiri Bhairava. Seketika itu, Bhairava seperti tersadar. Dia tidak lagi kerasukan.
Bhairava jadi heran melihat Sumati atau SOM-80 ada dalam gendongannya. Bhairava benar-benar telah kembali seperti sedia kala. Dia kaget dan senang melihat Aswatthama terjebak rantai. Bhairava mengajak Puji pergi membawa Sumati. Bhairava akan menyerahkan Puji ke kompleks agar bisa tinggal di sana. Aswatthama berusaha melepaskan rantai di tubuhnya. Setelah rantai lepas, Aswatthama memanggil Bhairava dengan sebutan saudara laki-laki atau kakak. Aswatthama menahan kendaraan Bhairava agar tidak pergi. "Tunggu saudara, dengarkan aku," ujar Aswatthama. Bhairava tidak mengerti kata-kata Aswatthama. Bhairava menggunakan kecepatan penuh. Akhirnya, Bhairava bisa pergi melesat jauh, meninggalkan Aswatthama. Rai yang sejak tadi mengintip menanyakan kepada Aswatthama tentang pria yang dipanggilnya saudara itu. Aswatthama menyebut Bhairava adalah reinkarnasi kakak kandungnya. Sang kakak memang sangat hebat. Dulu pada saat perang Kurukshetra, Arjuna akan membunuh Aswatthama dengan bujur panahnya. Tapi Aswatthama dilindungi oleh sang kakak. Tongkat kakaknya menghancurkan anak panah Arjuna. Arjuna dibuat keteteran. Padahal Arjuna bersama Dewa Krishna. Tapi lawannya jauh lebih hebat. Itu karena lawannya selalu dilindungi Dewa Hanuman. Kakak kandung Aswatthama itu adalah Karna yang lebih hebat dari Arjuna. Sementara di kompleks, penasihat Bani melaporkan kepada Supreme Yaskin tentang kegagalan mereka menangkap SOM-80, penyebab keterlibatan Aswatthama, dan kekuatan baru yang misterius. Bani kemudian memberikan setetes serum yang sempat dihasilkan dari SOM-80. Supreme Yaskin memasukkan serum itu ke tubuhnya, dan keajaiban pun terjadi. Tubuh Supreme Yaskin yang sudah berusia 200 tahun bisa dibuat perkasa lagi. Kulit keriputnya menghilang. Supreme Yaskin sudah menemukan serum ajaibnya. Setetes serum dari SOM-80 telah membuat perubahan begitu besar. Supreme Yaskin akan menangkap sendiri SOM-80. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Busur panah Arjuna saja bisa diangkat dengan enteng. Supreme Yaskin siap bertarung melawan kekuatan apa saja, bahkan melawan dewa sekalipun. Dan film pun berakhir. Kita tunggu saja Kalki bagian kedua.